Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku yang sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Nah, pada pagi hari ini, kembali kita dipertemukan di mata pelajaran tematik, tema 2, pekerjaan di sekitarku. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Nah, di sini Ustadzah mempunyai satu paragraf tentang ayah yang bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Apa itu nelayan tradisional? Nelayan adalah orang yang mencari ikan di laut, sedangkan tradisional adalah cara-cara lama yang masih belum menggunakan cara yang modern. Jadi nelayan tradisional di sini adalah orang yang mencari ikan dengan cara-cara lama, dengan perahu lama dan berbagai cara-cara lama. Tidak menggunakan kapal yang modern dan berbagai peralatan canggih yang modern. Di sini ada satu paragraf. Nanti Ustadzah beri tugas kalian untuk membaca paragraf ini dan membaca 5 pertanyaan yang ada di bawahnya. Jadi nanti ada sebuah gambar yang dikirim Ustadzah untuk kalian. Kalian baca dan kalian jawab di buku tulis kalian. Jangan lupa untuk menulis pertanyaannya. Bukan menulis paragrafnya, tetapi menulis pertanyaannya dan jawabannya. Kemudian, ada sebuah paragraf lagi. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Nah, ini juga materi yang cukup penting. Kalian harus memahami bagaimana cara mencari ikan yang benar di laut. Tidak menggunakan cara-cara cepat tetapi dapat menghancurkan ekosistem di laut. Cara-cara cepat dan berbahaya itu contohnya adalah bom ikan dan pukat harimau. Jadi bom ikan tentu saja bom adalah sebuah bahan peledak. Jika bom dimasukkan ke laut dan ikan yang di situ akan mati, terapung, diambil oleh nelayan, maka otomatis yang ada di sekitar lautan tersebut juga akan ikut rusak. Contohnya terumbu karang, berbagai keindahan laut akan ikut rusak. Lalu pukat harimau, ini adalah jaring yang sangat besar, yang lebih besar dari perahu nelayan itu sendiri. Jadi, jika nelayan hanya membutuhkan ikan, maka pukat harimau ini bisa menjaring semua yang ada di laut. Contohnya ubur-ubur, kepiting, udang akan ikut terjaring, di mana hal itu juga dapat membahayakan ekosistem di laut. Jadi, tugas kedua, kalian menulis juga di buku tulis kalian arti dari pukat harimau dan arti dari bom ikan. Kalian tulis yang ada di kolom warna hijau ini ya. Jadi, kalian nanti bisa lebih memahami apa itu pukat harimau dan bom ikan. Lalu, tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Nah, hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Nah, di sini ada sebuah gambar tentang nelayan yang sedang menjaring ikan. Kemudian dijual ke pedagang di pelelangan ikan. Gambar kedua. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar. Nah, untuk dijual ke penjual ikan, langsung ke konsumen. Nah, jadi di sini dijual di pasar dan dibeli oleh umi kita. Lalu, penjual ikan dan konsumen
melakukan transaksi jual beli, kemudian ikan tersebut dimasak di rumah dan dapat kita konsumsi. Jadi, cara-cara ini juga pernah kalian pelajari, di mana cara untuk memasarkan barang ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah memproduksi atau mengambil barang atau membuat barang, distribusi adalah menyalurkannya, dan konsumsi adalah memanfaatkannya atau memakannya. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang, ada pula yang berupa jasa. Apa kamu dapat menyebutkan contoh yang dapat kamu temui di sekitarmu, kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa? Nah, tulis di buku tulis kalian. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Nah, ini adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi pekerjaan tersebut adalah orang tersebut membuat suatu barang, kemudian dia menjualnya. Itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi jasa bukan barang. Kita mendapatkan jasa atau tenaga orang tersebut tidak mendapatkan barang. Contohnya, kalau kita membeli suatu barang, maka itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Misalnya, kita ada orang yang menjual es krim, maka kita akan mendapatkan es krim dari orang tersebut. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya kita datang ke tukang cukur rambut, maka kita tidak akan mendapatkan barang, tetapi kita mendapatkan jasa atau tenaga orang tersebut untuk mencukur rambut kita. Sudah paham? Nah, jadi ada 2 macam jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ini juga kalian tulis di buku tulis kalian. Jadi tugasnya adalah menulis. Semangat ya. Nah, nanti tugasnya kalian foto. Ingat tulisannya yang bagus. Kalian sudah kelas 4. Anak solihah harus memiliki tulisan yang rapi dan bagus. Sudah paham? Nah, semoga Allah memudahkan apa yang kita pelajari hari ini dan tidak memberatkan kalian. Dan semoga ilmu yang Ustadzah sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.